Kita lanjutkan. Jadi manajemen memori yang akan kalian praktikkan hari ini itu untuk mengatur penggunaan memori dari program yang akan dijalankan. Nah, yang bisa dilakukan di manajemen memori itu yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengalokasikan. Sebelum program akan akan menjadi proses, dia perlu untuk memori itu dialokasikan dulu sebagai tempat dia untuk bekerja gitulah. Cara untuk mengalokasikan memori itu ada dua fungsi yang disediakan, malloc dan juga callloc. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Oh, ini dulu. Ini prototipe untuk menjalankan fungsi malloc. Nama fungsinya malloc dan parameternya itu ukuran dari memori yang mau dialokasikan. Contohnya bisa dilihat di program yang ini. Nah, di sini kalau kalian baca, dia mau mengalokasikan memori sebesar 2 KB. Nah, ini variabel char P ini, variabel yang di-assign untuk menjadi nama dari memorinya, dibuat tipe pointer supaya nanti kita bisa tahu, kita bisa minta alamat dari memori yang udah dialokasikannya itu. Gitu. Itulah kenapa dia harus pakai pointer. Kayak tadi yang udah dituliskan di atas, parameter untuk fungsi malloc itu hanya ukuran dari alokasi memori yang kita inginkan. Kalau di sini tadi 2 KB, dituliskanlah malloc 2048. Kenapa 2048? Karena satuan untuk alokasi memori itu dia dituliskan di dalam byte. Gitu. Makanya dia dibuat 2048. Jadi dia mau mengalokasikan memori sebesar 2048 byte. Gitu. Kalau dia udah berhasil, nanti kita bisa minta yang dialokasikan itu alamatnya di mana. Gitu. Kalian bisa memprint alamatnya itu pakai untuk memprint pointer yang udah kalian pernah pelajari lah gitu. Malloc dan callloc ini juga mungkin udah pernah kalian pelajari juga di programming atau enggak di Elstrudet lah. Mungkin kalian udah pernah tahu juga. Di sini kita mau mengulangi aja. Ini contoh kedua untuk pengaplikasian malloc. Sama juga di sini kita mau mengalokasikan memori, tapi besarnya tergantung jumlah elemen yang mau kita pakai gitu lah. Nah, sama juga ini ada di baris kelima ini, dia mendeklarasikan variabel yang diperlukan. Di sini untuk tempat, untuk alokasi memori yang dimau itu, dibuat juga dalam bentuk pointer, sama kayak yang tadi. Terus 6 elemen ini di-assign nah, di fungsi malloc-nya, sama kayak yang tadi juga, parameternya kan hanya ukuran gitu. Cuman bedanya dari yang tadi itu dia langsung menuliskan detail gitu, berapa byte memori yang mau dialokasikan. Kalau di sini kita mau melihat juga sebesar jumlah elemennya. Jadi memori itu akan dialokasikan sebesar 6 elemen kali size of integer. 4 dikali size of integer. Kalian nanti bisa lihat ukuran dari integer itu berapa, ukuran dari char berapa, ukuran dari shorting berapa, gitu. Kalau ukuran dari integer itu ada 4. Jadi nanti dia akan mengalokasikan sebuah memori sebesar 4 dikali 4 byte. Jadi dia akan ada 16 byte. Gitu. Di sini di baris ke 9 sampai 11 hanya untuk ngecek udah berhasil atau belum pengalokasian memorinya. Gitu. Nah, kalau udah memorinya udah dialokasikan dengan baik di baris ke-13 sampai ke-24 ini, dia melakukan
pengisian nilai lah gitu ke memori yang udah dialokasikan tadi. Nah, kalau kalian lihat di baris ke-16 ini, si X tadi, yang tadinya pointer, bisa juga kita perlakukan sebagai array kalau dia udah berhasil dialokasikan. Tuh. Jadi nanti setiap, kan tadi ada empat blok lah, kalau bisa kita bilang itu 4 blok yang teralokasi. Terus di baris ke-16 ini dia mau mengisi setiap bloknya itu dengan nilai I tambah 1. Jadi kalau di print nanti hasilnya adalah 1, 2, 3, sampai 4. Kenapa sampai 4? Karena dia memang melakukan looping sebesar 6 elemennya. Gitu. Ada yang mau kalian tanya sejauh ini? Kayaknya belum ada, masih gampang lah sama kalian mungkin. Cara yang kedua adalah kalau bisa kalian baca detail dari kalok ini sebenarnya apa, tapi pada intinya sama dengan malloc, dia mengalokasikan memori juga, cuman fungsinya berbeda dan parameternya juga berbeda. Ini salah ya, salah tulis. Harusnya nih kalok. Parameter dari kalok itu ada 2. Itulah bedanya dengan malloc tadi. Kalau malloc langsung ukurannya, kalau di sini ada 2 parameter. Yang pertama, berapa jumlah blok yang mau kita alokasikan. Bisa kalian bayangkan sebagai blok lebih mudahnya. Di parameter pertama, jumlah bloknya. Parameter kedua, ukuran dari masing-masing bloknya. Itu kita lihat contohnya. Ini yang baris ke-7 ini malloc. Sama kayak yang tadi, ini dia mau mengalokasikan memori sebesar 50 dikali size of integer. Jadi dia mau mengalokasikan 50 kali 4 byte lah. Gitu. Nah, perbedaannya dengan kalok di baris ke-17, beda fungsi dan parameter. Ini tadi kan parameter kalok ada 2. Berapa jumlah blok yang diinginkan dan juga ukuran dari masing-masing bloknya. Jadi dia mau mengalokasikan sebanyak 50 dan ukuran dari masing-masing itu sebesar ukuran integer. Gitu. Pada akhirnya hasil dari pengalokasian memori malloc dan kalok ini akan sama. Alamatnya aja nanti akan beda. Gitu. Jadi selanjutnya kita kan sebelumnya udah membicarakan tentang mengalokasikan memori. Jadi setelah memori ini dialokasikan, selain kita bisa mengalokasikan, kita bisa juga meresize, mengubah ukuran dari alokasi memori yang sudah tadi dialokasikan sebelumnya gitu. Fungsi untuk meresize itu namanya realloc. Parameternya 2. P ini yang sudah, ini itu alamat pointer menuju ke alamat yang sudah dialokasikan sebelumnya. Terus dari sini kita mau meresize jadi berapa ukurannya gitu. Contohnya di sini ada 2 pointer S dan P. P ini berisi manajemen. S ini untuk menampung pengalokasian memorinya. Dia mau mengalokasikan sebesar strlength dari P. Jadi sepanjang isi dari P inilah dia mau mengalokasikan. Kenapa dia nggak mengalihkan dengan size of integer kayak yang tadi? Atau di sini harusnya size of char gitu. Dia nggak perlu ditulis karena char itu ukurannya 1. Jadi nggak perlu dikalikan kali 1 aja gitu. Di sini udah dialokasikan memori yang bisa menampung tulisan manajemen yang di baris ke-7. Di baris ke-9 dia dialokasikan. Kemudian di baris ke-13 ini dia mau ngecek aja kayak biasa. Pengalokasian memorinya udah berhasil atau belum gitu. Dia dicek di baris ke-13 ini.
Nah, kalau dia udah berhasil, nah di sini ada fungsi str copy, dia mau mengcopy isi dari variabel P yang tadinya manajemen ini di-copy ke variabel S, di-copy ke alokasi memori tadi lah, karena S itu kan menampung pengalokasiannya. Setelah dia di-copy, dia di-print di baris ke-17. Nah, selanjutnya setelah udah di-copy, ternyata dia mau menambahkan tulisan lagi ke dalam si memori tadi kan. Sementara yang udah dialokasikan hanya sebesar P pada awalnya, hanya strling P gitu. Sementara dia mau menambahkan tulisan memori. Mau ditempatkan di mana, kan nggak akan cukup di memorinya. Nah, makanya diperlukan fungsi realloc. Dia akan menambahkan ukuran dari memori yang tadi dialokasikan. Nah, dia mau menambah nih fungsi di baris ke-19. Realloc S, S itu tadi yang memori yang sebelumnya, dia mengubah ukurannya jadi sepanjang P ditambah 10. Sekarang jadinya punya alokasi memori yang lebih besar lah, lebih besar 10 gitu. Nah, karena kita udah punya alokasi memori yang cukup, dibuatlah yang di baris ke-20 ini str concatenate. Dia mau menggabungkan, menambahkan spasi memori ke S. Digabungkanlah dengan yang tadi. Cat ini untuk menggabungkan dua string lah. Nah, karena dia udah realokasikan, udah ditambah ukurannya, makanya si penggabungan dua string ini bisa berhasil. Gitu. Selain kita bisa mengalokasikan, kita bisa meresize, perlu juga dilakukan free memory. Ini gunanya untuk kayak membebaskan memori gitulah. Kalau misalnya dialokasikan dan kita gunakan, setelah selesai digunakan kita perlu untuk nge-free, menghapus pengalokasian memorinya. Bukan menghapus sih, cuman membebaskan aja gitu supaya bisa dipakai program lain nantinya gitu. Fungsinya hanya free aja, free. Terus parameternya memori yang mau kita bebaskan. Ini contohnya baris ke-9 dia mengalokasikan memori pakai malloc. Terus di baris ke-16-17 dia melakukan beberapa proses lah di dalam alokasi memori itu, copy, copy ini. Terus setelah udah selesai dia melakukan copy dan udah selesai lah anggap semua prosesnya, dilakukanlah free memory di baris ke-20. Gitulah kira-kira guna dari free. Selanjutnya kita akan belajar tentang memory makefile. Nah, sebelum ke memory makefile ini, ada yang mau kalian tanya tentang alokasi memori tadi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke memory makefile. Kalau kalian baca di penjelasan yang ada di modul, nanti kalian bisa tahu lebih detail apa arti dari memory makefile ini, kegunaannya untuk apa, gitu. Pada intinya, memory makefile itu dipakai untuk nge-map, memetakan blok memori di file atau di disk ke virtual memory supaya aksesnya lebih cepat gitu.
akses terhadap virtual memory itu lebih cepat dibandingkan dengan kita mengakses langsung ke hard disk-nya. Makanya kita perlukan memory map file ini. Nah, untuk mengimplementasikan memory map file, ada fungsi yang disediakan namanya mmap. Nah, mmap ini memory mapping, ini parameternya ada address, alamat yang kita inginkan untuk di map, terus size, ukuran dari yang mau kita map itu, yang kita inginkan, terus protection, kita mau mengizinkan dia ngapain, read, write, atau execute. Kalau flag itu untuk nanti isinya ada private atau share. Nanti kita bisa lihat lebih detailnya dengan contoh. Kemudian ada file descriptor dan juga offset. Nah, kita lihat ke contoh. Kalau di modul ini, contoh penggunaan memory mapping-nya, dia mengimplementasikan algoritma relevance cheaper. Ini kalian bisa baca di sini. Intinya relevance cheaper ini algoritma untuk enkripsi plain text gitu. Ada key dan juga plain text yang mau dienkripsi. Ini contohnya yang ada di modul untuk menjelaskan, untuk membantu kalian memahami algoritmanya. Misalnya ada plain text, defend the east wall dengan key sama dengan 2. Nah, konsepnya adalah si relevance cheaper ini dia akan membentuk tabel matriks 2 dimensi yang barisnya ini sejumlah key, karena key-nya tadi 2 makanya di sini barisnya ada 2. Terus kolomnya sepanjang plain text-nya. Karena plain text-nya di sini ada 17, jadi panjang kolomnya ada 17. Cara mengisinya zigzag dari atas, jadi D diisi di sini di bawah, terus selanjutnya di bawahnya, terus ke atas lagi, ke bawah lagi, terus ke atas, kayak gitu seterusnya. Nah, setelah udah diisi, cara membacanya itu per barisnya. Jadi tulisan defend the east wall setelah dienkripsi menggunakan relevance cheaper, hasilnya adalah DFNTE dan seterusnya. Kenapa Joshua? Enggak, maaf Kak. Oke, kita lanjutkan. Ini implementasi dari relevance cheaper-nya. Di baris ke-13 dia membuat atau membaca teks gitu untuk yang menyimpan plain text-nya. Menggunakan fungsi open, terus namanya plain text. Ini RDWR sama OCreate ini artinya dia akan membaca file plain text .txt kalau ada, dan kalau nggak ada dia akan nge-create. Di baris ke-15 setelah penggunaan si mmap tadi. Tadi kalau kalian ingat, parameternya kan ada banyak di sini. Ada address, ukuran, protection, flag, file descriptor, dan offset. Inilah penggunaannya. Di baris ke-15 ini, null ini kan sesuai dengan prototype yang ada di atas tadi, null ini harusnya alamat. Kenapa dia null? Karena kita nggak menentukan gitu alamat yang kita inginkan itu ada di mana. Jadi terserahnya si sistem operasi mau mengalokasikan alamatnya itu di mana. Nanti akan bisa kita minta alamatnya ada di mana di baris yang di bawah nanti terlihat. Terus parameter yang kedua itu page size.
itu didapat dari baris ke-14 yang ini. Yang selanjutnya ini protection. Jadi nanti dia bisa di-read dan ditulis. Yang ini, yang selanjutnya ini flag. Sebenarnya nilai dari flag ini ada dua, private dan share. Kenapa dipakai private di sini? Karena kita nggak akan membagikan akses ini ke proses lain gitu, kecuali nanti kita memiliki ada dua proses, kita bisa menggunakan share di sini. Terus FD ini adalah file descriptor, dia dapat dari yang di baris ke-13 ini. Terus 0 ini adalah offset. Baris ke-17 sampai 19 ini hanya untuk ngecek aja memory mapping-nya ini udah berhasil dibuat atau belum. Gitu. Kalau yang selanjutnya dia ngeprint alamatnya, jadi dia di map di mana, plain text-nya apa, terus dijalankanlah fungsi encrypt plain text ini. Selanjutnya kita lihat isi dari encrypt plain text itu apa. Di sini. Nah, kalau kalian pahami algoritmanya kan tadi dia mengisi secara zigzag gitu. Nah, kalau di sini ditentukan tadi key-nya kan ada 3. Jadi hasil dari semuanya ini akan membentuk matriks 2 dimensi sepanjang 3 kali text length. Text length-nya nanti bisa diisi di file plaintext.txt yang udah terbentuk. Nanti kalian bisa coba ini semuanya, penggunaannya hasilnya apa, terus maksud dari semuanya ini apa gitu. Udah kalian pasti akan lebih paham dengan mencobanya. Ini dia menuliskan ke memori, terus di bawah ini dia akan menulis ke file dan ke konsol. Hasilnya nanti gini. Kenapa plain text-nya hello world? Itu karena sudah diisikan di plain text.txt-nya tulisannya hello world. Gitu. Kalian mungkin masih bingung sekarang, nanti kalau udah nyoba code-nya pasti lebih paham. Selanjutnya share memory. Share memory ini kalau kalian ingat praktikum yang kemarin, ini digunakan untuk interprocess communication gitu. Dia mau mengkomunikasikan komunikasi antar proses, tapi menggunakan share memory yang ada di manajemen memori yang udah dipelajari kemarin. Dia menggunakan file dan menggunakan langsung memori gitu. Kalau ini kita akan melihat cara lain dari IPC, interprocess communication. Nanti kalau kalian baca ini, kalian bisa tahu detailnya. Secara umum, untuk mengaplikasikan share memory IPC ini, ada beberapa langkah gitu, semacam fungsi yang harus digunakan. Yang pertama ada namanya SHM Open. Ini dia untuk membuat objek baru lah gitu. Terus setelah dia dibuat objeknya menggunakan SHM Open ini, ada juga fungsi selanjutnya untuk mengkonfigurasi ukurannya, untuk konfigurasi objek yang sudah dibentuknya itu. Terus setelah itu dipanggil fungsi nmap, terus pada akhirnya dia akan di unmap. Kita lihat langsung ke contoh aja. Kita mau membuat program. Ada 2, sender dan receiver. Ini sendernya ini, ingat tadi SHM Open dulu, terus truncate, terus
Nmap. Inilah di sini diaplikasikan. Kalau baris ke 14 sampai 17 ini untuk deklarasi aja. PID, file, kalian bisa ingat yang kemarin untuk proses ID, manajemen proses di praktikum kita sebelumnya. Baris ke-19 untuk dapat ID dari prosesnya, terus ini untuk 22 untuk mendapatkan size-nya. Di 23 lah dia memulai share memorinya. Tadi yang pertama harus membuat objeknya. Membuat objeknya menggunakan fungsi SHM Open ini. Parameternya ada storage ID, protection, dan juga mode-nya. 06 ini. Kalau storage ID udah di-define di sebelumnya sebagai global variable yang di baris ke 9 sampai 11 ini. Oke, yang di 2. Nah, ini setelah dia melakukan SHM Open, tadi kan dibilang kalau setelah objeknya dibuat, dia dilakukan konfigurasi untuk ukuran menggunakan fungsi yang di baris ke-28. Parameternya adalah objek yang udah dibuat, yang tadi udah dibuat menggunakan SHM Open, si SHMFD ini, terus ukurannya, storage size. Storage size itu 64 sudah ada di define sebagai global variable. Ini untuk ngecek errornya aja, dia berhasil atau enggak. Terus selanjutnya di sini. Jadi udah berhasil lah dibuat objeknya, udah dikonfigurasi ukurannya, dilakukan yang selanjutnya yang mappingnya di baris ke-33. Kegunaannya sama juga, dan parameternya juga kayak tadi, alamat, ukuran, protection, flag, dan offset. Gitu. Ini untuk ngeprint alamat dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Jadi pada intinya si proses sender, si program sender ini nanti akan menulis sesuatu di file.txt ini. Terus nanti filenya ini akan dibagikan ke proses receiver. Ini hasil dari si sender kalau di run. Sama juga untuk receiver, pada intinya sama, cuman si receiver ini nanti akan menggunakan map file yang digunakan juga oleh si sender. Nanti kalau kalian run kedua program ini, sender dan receiver, nanti akan diciptakan sebuah file namanya map file yang ini map file. Nanti di dalam map filenya ini akan dituliskan apa yang dituliskan oleh sender dan receiver. Nanti kalian bisa coba, sama mencobanya sama dengan yang manajemen proses kemarin, kalian coba di 2 terminal yang berbeda tapi di folder yang sama. Nanti kalian bisa melihat filenya. Oke, itu kira-kira praktikum yang akan kalian lakukan. Tugasnya adalah membuat program biasa aja. Mungkin juga udah pernah kalian buat di kelas programming. Cuman bedanya di sini harus lihat pengalokasian memorinya, malloc dan juga callok. Program pertama ini untuk menjumlahkan 2 angka itu, nih kalian bisa baca di tugas pemrogramannya. Jadi hasil dari praktik 2 program ini yang menggunakan malloc dan juga callok. Oh iya, satu lagi, di modulnya ini dibilang kalau ini dikerjakan per orang.
kalian bisa kerjakan per kelompok aja kayak biasanya menggunakan kelompok yang udah kalian punya di praktikum sebelumnya. Ada yang mau ditanya tentang praktikum sekarang? Izin memastikan aja, Kak. Berarti yang kami submit itu hanya kode program aja, kan, Kak? Nggak ada laporan gitu, kan, Kak? Iya, Dik, hanya program aja. Cuman kalian perlu untuk nyoba semua code yang ada di sini untuk membantu kalian memahami. Meskipun nggak di-submit, cuman harapannya adalah kalian kerjakan juga per orang untuk membantu kalian di UAS nanti. Kayak yang di UTS kemarin kan ada juga lah pasti yang soal-soal untuk teknis yang dari praktikum ini gitu. Jadi supaya kalian paham aja. Pastikan untuk mencoba semuanya. Gitu. Ada yang mau masih ada? Mungkin kalau sekarang belum ada karena belum kalian coba, nggak apa-apa coba yang dari modul. Nanti kalau soal yang kalian bingungkan atau ada yang nggak jalan sesuai dengan yang bisanya. Baik, Kak. Untuk kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Sekarang tolong aktifkan video dulu sebentar untuk memastikan kalian ada di sini atau enggak. Rewina, kenapa belum menarik? Saya dulu ya. Efraim, videonya belum nyala. Oh iya, Kak. Simpson, sebentar aja dinyalakan videonya. Rewina juga belum ya. Alfredo, ada nggak? Alfredo, kayaknya hanya tekan HP-nya aja ya. Kalau Wibren, oke, kalau yang yang nyalakan kamera, nanti yang nggak praktiknya nilai kalian nggak ada, jangan bingung, mungkin karena kalian nggak hadir. Oke. Kalau masih mau. Maaf, Kak, putus-putus, Kak. Oh iya. Masih ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, silakan kerjakan praktikumnya dan jangan lupa untuk semua orang mencoba semua code yang ada di modul. Oke.
Baik, Zoom-nya kita akhiri. Kalian lanjutkan praktikum. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.